Oke, selamat pagi semuanya anak-anak Bapak. Ya. No, pagi menjelang siang. Apakah sudah makan semua? Iya. Nah, sebelumnya Bapak mau meminta waktu anak-anak Bapak sebentar. Bapak mau menjelaskan satu aplikasi yang mana aplikasi ini sangat digemari oleh generasi milenial. Kira-kira ada yang tahu apa tidak? Oke, tidak tahu. Ini tidak tahu apa, pura-pura tidak tahu nih. Nah, jadi sebelumnya Bapak sedikit mau menulis dulu biar nanti anak-anak Bapak tahu. Nah, candu, tahu candu nggak nih? Candu ya. Candu aplikasi. Nah, Bapak nggak sebutkan aplikasinya. Nah, jadi gini. Jadi sebelum masuk di era sekarang, gadget itu sudah menjadi tahu gadget kan? Smartphone, iPhone. Nah, iPhone ya. Nah, gadget sekarang sudah menduniai dari luar negeri sampai pun dalam negeri. Contohnya, kini gadget sudah tidak lagi susah ditemui. Bahkan kalau dulu berkomunikasinya lewat surat, kalau dulu nih orang-orang tua kita nih mengirim surat ke orang tuanya itu melalui pos surat. Namun sekarang karena diadakan gadget, komunikasi tidak lagi sulit. Tinggal cari namanya Ayang. Oh no, tidak Ayang. Teman, misalnya Fatimah telepon. Nah, itu. Nah, tapi ada beberapa kaum tidak menggunakan gadget itu sebagaimana mestinya. Nah, jadi contohnya orang yang tidak cerdas menggunakan gadget yaitu menggunakan aplikasi. Nah, ada satu aplikasi yang mana aplikasi ini dibuat oleh orang Tiongkok. Tahu Tiongkok? Cina. Ya. Di aplikasi ini dimulai atau dimunculkan pada tahun 2016. Ada yang sudah lahir tahun 2016? Sebelum pandemik, aplikasi ini sudah diluncurkan. Sampai aplikasi ini bertahan sampai di tahun 2022. Dulu, orang menggunakan aplikasi ini dinilai alay, lebay. Namun sekarang, ketika menggunakan aplikasi ini, itu disebut dengan keren, sampai bisa menjadi seleb. Salah satu selebnya itu Jessica Jen. Tahu Jessica Jen? Adiknya siapa? Oh, kalau itu paham. Surat Al-Adiyat berapa ayat? Oke. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira anak-anak Bapak tahu nggak nama aplikasinya apa? Apa? Siapa yang di sini punya aplikasi TikTok? Wah, nah, enggak punya. Nah, ini keren nih. Tapi lebih keren kalau punya. enggak bercanda. Nah, jadi yaitu namanya aplikasi TikTok. Nah, orang yang menggunakan aplikasi ini, kalau dia cerdas, maka menimbulkan positif. Kalau menggunakannya tidak bijak, maka menimbulkan negatif. Nah, kira-kira tahu nggak dampak negatif dari main TikTok? Yang pertama, sindrom. Tahu sindrom? Dulu tahun 2000 berapa ya? Tahun 2020. Orang yang terkena sindrom, dia sindrom Mobile Legend. Jadi Mobile Legend ini HP-nya tidak di tangan, cuman dia merasa dia ini sedang main Mobile Legend gini-gini. Nah, itu namanya sindrom. Begitu juga halnya kalau sindrom dengan aplikasi TikTok, begitu dengar musik. Apa kira-kira musik TikTok yang lagi viral sekarang? Badannya besar, tangannya kecil. Nah, jadi walaupun tidak ada musik itu dia gini-gini tuh. Badannya besar. Ini tak ada musik nih, tidak ada musik. Dia kayak kecanduan. Nah, itu namanya sindrom. Apalagi kira-kira musik yang viral di TikTok pada zamannya, apalagi? Sikok bagi duo. Jadi gini nak, Bapak pernah melihat satu video yang mana video ini orang lagi jogging.
Jadi ini semacam testimoni. Musik ini diputar, tiba-tiba ada orang jogging. Gimana lagunya? Sikok bagi dua. Nah, padahal musik itu di sana dia joget sikok bagi dua. Nah, itu namanya sindrom alias kecan. Kira-kira di sini siapa yang udah kecanduan TikTok? Oke. Yang pertama adalah sindrom. Oke, nggak apa-apa, nggak usah tujuan. Yang kedua ada yang tahu nggak kira-kira apa? Pelecehan seksual. Ini soal dokter ya, kira-kira semua yang tahu baca. Nah, kenapa bisa aplikasi TikTok dinamakan dengan menimbulkan negatif pelecehan seksual? Ada yang tahu? Dulu aplikasi TikTok di tahun 2016 itu masih minim menggunakan pakaian-pakaian yang seksi. Namun sekarang begitu buka TikTok, isinya pargoy. Nauzubillah. Nah, jadi dampak negatifnya rasa malu yang ianya kebanyakan itu perempuan yang paling banyak penghuni TikTok, dan mereka tidak malu bergoyang-bergoyang demi FYP. Kira-kira gimana tuh? Jual diri demi FYP. Parah nggak sih? Parah kan? Lumayan parah. Yang kedua FYP. Kemudian yang ketiga adalah tutorial dalam belajar. Kalau dulu sebelum ada aplikasi TikTok, dulu anak-anak rajin membuat tugas di double folio. Namun sekarang udah tidak mau lagi. Ada aplikasi lagi, aplikasi Telegram, bisa mengerjakan PR secara otomatis. Enak nggak sih? Enak kan? Enak, tapi tidak berkar. Kalau dulu Bapak mengerjakan tugas nih, nulis double folio 2 halaman sampai malam. Nikmat rasanya mengerjakan tugas walaupun itu capek. Namun sekarang mengerjakan tugas tidak lagi menggunakan tulis tangan. Beli double folio malam-malam nih. Ini biasanya Bapak kalau mengerjakan tugas ini sering apa? Sering kemalaman. Tugasku belum siap. Malam-malam itu cara double folio. Ditulis tuh begadang. Nah, ini jangan ditiru. Ini masa lalu Bapak dulu ya. Nah, jangan ditiru. Jangan. Yang keempat itu apa kira-kira? Apa itu? Kurangnya pergaulan di sekitar. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Kurang pergaulan di sekitar. Ada yang tahu? Ya, jadi tanya nih, ini ada ibu-ibunya, ada ustadz-ustadznya. Kalau dulu kami itu bermain itu main kelereng, main gambaran, main patok lele. Itu kami sering keluar-keluar main-main sama temannya. Namun sekarang kalau sudah di hari weekend, itu menghabiskan waktu di kamar pakai apa nih? Siapa yang pernah di bulan puasa dari waktu sahur sampai mau berbuka di kamar terus? Siapa yang pernah? Oh my God, banyak sekali. Masya Allah. Turu atau main gadget nih? Nah, iya. Jadi kalau dulu kita masih mau nih bergaul sama teman-teman, keluar untuk bergaul. Namun sekarang anak-anak zaman sekarang kalau sudah kecanduan TikTok, dia sanggup berlama-lama dengan HP-nya sambil saking parahnya dipanggil sama mamanya. Siapa nama? Fajri, belikan mama garam dulu. Nggak dengar, dia gimana mau dengar orang dia menggunakan handsfree dan nonton TikTok. Nah, jadi ada 4 negatif penyebab penggunaan aplikasi TikTok. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Belum ditulis ya. sorry. Kurangnya pergaulan. Jadi
Kira-kira sampai sini ada yang mau keempat itu nggak ke depannya lagi main TikTok? Dulu teman Bapak nih, dia dulu tertutup sekali. Cuman ketika ada satu video dia yang FYP, terus dia buat video sambil memakai pakaian-pakaian seksi. Parah nggak tuh? Bapak juga punya aplikasi TikTok, namun isinya dakwah guys. FYP iya. Nah itu penggunaan aplikasi TikTok yang positif. Jadi pesannya seperti ini. Boleh menggunakan aplikasi TikTok. Yang membilang aplikasi TikTok haram lapor sama Bapak Romeo. Lapor. Siapa yang bilang aplikasi TikTok itu haram lapor sama Pak Romeo. Nah contohnya seperti ini. Aplikasi TikTok itu seperti pisau. Kenapa seperti pisau? Pisau kalau digunakan untuk hal yang bermanfaat kira-kira berfungsi nggak? Contohnya ngapain pisau tuh? Motong bawang, motong kuku? Enggak, itu bukan motong kuku pisau. Apalagi motong apa? Motong kayu, motong daging. Nah itu penggunaan pisau secara positif. Kalau pisau digunakan secara negatif, apa timbulnya? Mengapai dia? Membunuh. Apalagi? Membacok. Sama halnya dengan aplikasi TikTok. Kalau aplikasi TikTok kita gunakan secara positif, maka menimbulkan positif. Mendapatkan pahala kalau kita meng-share video-video dakwah Islami, edukasi pembelajaran. Tapi bisa menimbulkan negatif kalau kita di sana jual orang. Bisa jual orang di situ? Iya. Nah, berjoget-joget itu menimbulkan negatif. Jadi, pesan kedepannya, gunakanlah gadget sebagaimana mestinya. Bijaklah menggunakan gadget. Karena generasi-generasi milenial sekarang lagi diancam dengan gadget dan aplikasi-aplikasi yang sangat berbahaya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Paham ya? Iya. Nah, jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga anak-anak Bapak semuanya bisa ke depannya lebih menyaring nih. Kira-kira aku gunakan aplikasi ini bermanfaat nggak untukku? Kira-kira aku kebaikan main TikTok ini kebanyakan menimbulkan manfaat nggak bagi diriku dan orang lain? Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.